Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Selamat datang di channel adianhusaini.tv. Ini channel yang nggak ada duanya di dunia, cuma ini. Ini dalam sejarah sejak zaman Mojopahit ya. Baru sekarang ini saya bikin channel TV. Ini channel yang sangat penting. Kita akan membedah masalah-masalah yang aktual dengan sudut pandang yang benar dan komprehensif, insya Allah. Nah, kali ini kita akan bahas tentang masalah guru yang sebagai solusi bagi pendidikan nasional kita ini. Pelik masalah pendidikan kita ini udah banyak dibahas ya di berbagai podcast. Solusinya juga macam-macam. Ya, makin banyak yang ngomong, mungkin pemerintah juga makin bingung. Ya. Nah, kali ini supaya nggak bingung, ya dengerin podcast channel adianhusaini.tv, insya Allah. Nah, di podcast yang lain, di channel yang lain, di channel Mas Ari Untung itu, saya sudah ketemu di situ dengan dipertemukan dengan guru gembul, ya. Dan di antara isi masalah pendidikan itu, saya sedikit menyinggung masalah guru. Nah, bersama saya sekarang ini ada guru, ya, Ustadz Zuhdi, yang sehari-hari dari pagi sampai malam ya bertungkus lumus ya apa bahasa Indonesia bertungkus lumus itu ya bergelut ya sebagai guru ya. Nah, mungkin beliau punya cara pandang sendiri ya bagaimana masalah pendidikan dari praktisi yang di lapangan ya. Nah, gimana Ustaz Zuhdi tentang guru ini gimana? Udah nonton ya? Udah. Yang Jadi channel Ari beberapa pas hari rilisnya podcast Pak Adian itu dengan Guru Gembul di YouTube-nya Ari Untung, di situ ada beberapa yang disoroti oleh banyak orang. Salah satunya adalah pernyataan Pak Adian yang mengatakan bahwa tidak setuju dinaikannya gaji guru, tetapi dicukupkan. Ini kira-kira gimana maksudnya? Karena ini cukup menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Bagaimana kita memahami maksud daripada Pak Adian dalam podcast tersebut gitu? Iya, saya kan orang Islam ya. Saya sekarang memimpin program doktor pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam lah. Jadi saya memandang sesuatu itu dari konsep pendidikan Islam. Ya, dalam perspektif pendidikan Islam, ya, guru itu tidak sama dengan buruh, ya, tidak sama dengan pekerja. Jadi kalau kita memahami guru, ya nggak bisa dihitung. Oh, kamu bekerja sehari berapa jam, terus gajinya sekian. Sekarang jangankan guru ya kan, pekerjaan itu kan beda-beda kualitasnya. Ada orang yang konsultan hukum dalam 1 jam, seperti Hotman Paris itu, mungkin dalam 1 jam dia bisa minta berapa miliar kan, hanya sekedar konsultasi saja. Dokter ya operasi. Ada saya punya kenalan dokter ahli pembuluh darah itu, dia sekali operasi itu sekian ratus juta. Ya, nah itu pekerjaan dia di situ. Pekerjaan buruh macam-macam juga gajinya. Nah sekarang guru ini apa memandang kita itu? Guru itu dokter, ya kan? Buruh atau apa? Nah, maka guru itu kan memang menjadi guru itu aktivitas yang paling mulia. Ya, dalam pandangan Al-Quran, guru itu pelanjut perjuangan Nabi. Yang Nabi itu tugasnya 3 ya, surat Al-Baqarah 151 dan Al-Jumu'ah ayat 2 kan. Ya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah kan. Jadi tugas guru dalam perspektif pendidikan Islam ini dia bukan hanya mengajar, ya kan, tapi menyampaikan ayat Allah, menjadikan ayat Allah sebagai landasan kehidupan, kemudian wayuzakkihim, mensucikan, ya, mensucikan terutama jiwa-jiwa mereka ini kan, tazkiyatun nafs di situ, dan yang ketiga adalah mengajar, ya. Nah itu tugas guru. Maka karena guru itu mulia, dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kan ini tugas Nabi. Yatu ilallah ini, mengajak manusia ke jalan Allah, menyelamatkan manusia dari jalan setan, menyelamatkan manusia dari jalan yang sesat, menyelamatkan manusia dari jalan yang gelap, yang terpuruk gitu kan. Minadzulumati ilan nur.
Makanya guru itu mulia, ya. Karena guru itu begitu mulia pekerjaannya, ya. Jangan dipandang seperti buruh. Oh, kamu kerja sekian jam, gitu ya. Sehingga soal guru nggak usah hitung-hitungan deh, kira-kira gitu ya kan. Nggak usah hitung-hitungan gaji dinaikkan. Sekarang ini gaji dinaikkan pun tergantung pada anggaran negara. Saya enggak, kalau menurut saya, karena guru ini adalah mujahid, ya, mujahid intelektual. Guru itu pejuang peradaban, maka harus dimuliakan. Ya, negara, ya, termasuk kalau negara nggak sanggup, ya masyarakat, yayasan atau apa kampus atau apa, yang utama itu gurunya dulu. Ya, jangan sarana prasarananya. Guru itu, maksudnya dicukupkan tuh di situ. Hitung-hitungannya itu bukan kamu naik berapa enggak, kamu supaya bisa konsentrasi ngajar, apalagi dia full time ya. Misalnya, ya digantilah kebutuhan dia yang ya tentu sewajarnya lah. Ya seperti yang sudah kita terapkan di pesantren At-Taqwa. Ya kan ini bukan teori, ini kita sudah terapkan. Bahwa guru itu apa? Ya, rumah, makan, keluarga, ya itu sudah terjamin. Yang penting itu kan, nanti baru pendidikan anak kita jamin, ya. Plus tentu gaji bulanan. Ya. Makanya kenapa saya katakan jangan dinaikkan, ya. Tapi bukan berarti harus diturunkan, tapi dicukupkan. Nah, itu kalau dinaikkan belum cukup, ya harus dicukupkan. Cukupkan itu apanya? Kata dicukupkan itu ya basic, kebutuhan pokoknya. Sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan, bisa masuk transportasi. Itu kebutuhan pokok. Ya. Tentu semampunya kan. Ya kan, misalnya yayasan, memang yayasan itu sekolahnya orang-orang yang tidak mampu, ya, tentu ya guru diberikan penghargaan ya sesuai dengan kemampuannya. Itu maksudnya dicukupkan itu di situ. Sebetulnya ada yang hampir mirip ya soal ini, pernyataan Menteri Agama yang baru-baru ini juga yang mengatakan kalau mau jadi kaya jangan gue jadi guru, tapi akhirnya beliau minta maaf. Padahal sebetulnya di ucapan beliau itu nggak salah. Cuma masalahnya beliau mengucapkan itu sebagai Menteri Agama. Andai kan beliau mengucapkan itu sebagai guru, orang nggak protes. Kan gitu ya kan? Karena tugasnya Menteri Agama itu kan menaikkan gaji guru. Seolah-olah beliau seolah-olah kan dianggap dia mau ngeles, kan sekarang problemnya di situ. Di era kebebasan informasi kan kata-kata itu dipotong keluar dari konteksnya. Sebetulnya itu udah sering kita dengar orang ngomong kan? Kalau mau kaya jangan jadi guru. Ya seakan-akan kan pernyataan itu mendukung guru itu harus susah, harus apa namanya? Ya seolah-olah kan begitu dipersepsikan. Seperti kata-kata Sri Mulyani yang hoax kan. Yang guru itu beban negara. Ya sebetulnya kan kalau kita merenungkan kata-kata, andai kan kata-kata itu benar ya, andai kan. Ya hakikatnya beban negara, ya kan nggak apa-apa. Yang salah kan kalau negara nggak mau menanggung beban. Kan sebagai negara harusnya ya beban lah, kan gitu guru. Saya makanya heran loh kok orang protes sama kata-kata Sri Mulyani itu yang sebetulnya palsu ya. Andai kan kata-kata itu benar pun, asal dijelaskan saja. Memang guru itu beban negara, tapi kami sebagai negara siap menanggung beban itu. Kan nggak apa-apa, cuma karena dipotong kata-kata di sini ya hilang. Sekarang ini era begini ya orang bisa lepas dari konteksnya tadi itu kata-kata itu menjadi keliru. Nah, tapi Pak Menteri Agama kemudian cepat minta maaf, klarifikasi. Ya kan? Kalau menurut saya Pak Menteri Agama itu cuma saya ngomong bukan sebagai Menteri Agama, tapi kan susah juga. Persoalannya beliau itu Menteri Agama. Nah, sebetulnya yang diajak, menurut saya yang beliau sampaikan itu nggak salah. Tapi ya konteksnya keluar sehingga seolah-olah ya beliau mau lepas tangan kan. Guru jangan dinaikkan gaji. Jadi kata dicukupkan yang keluar itu sebetulnya berangkat dari pandangan Islam terhadap seorang guru gitu. Iya, karena gini ya. Guru itu bukan guru. Dan yang dikerjakan guru, apalagi guru yang menyelamatkan manusia dari api neraka.
yang mengajak manusia dari jalan kegelapan kepada jalan tauhid, ya kan? Yang mengajar murid dari berakhlak buruk menjadi berakhlak mulia, ya, dari sholat nggak bisa menjadi sholat bisa dan bisa masuk surga, kan gitu kan? Dari toharoh nggak ngerti, ya, sampai ngerti, dan gara-gara itu sholatnya sah, bisa masuk surga. Mau dibayar berapa? Kan ini kadang-kadang orang oke lah kalau buruh di pabrik botol, pabrik minuman teh botol misalnya, ya, 1 jam dia bekerja menutup teh botol itu, 1 jam saya dapat 1.000 botol, bisa dihitung lah 1.000 botol itu berapa nilai ekonominya, iya kan? Sehingga gajinya bisa kita ukur, 1 jam Anda layak dapat gaji sekian karena Anda menutup 1.000 botol. Sekarang seorang guru, ya, ngajar toharoh yang benar, ngajar sujud yang benar, ngajar al-fatihah yang benar, 1 jam, sehingga anak itu selamat dari api neraka. Berapa mau dibayar guru ini? Kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa dinilai dengan uang. Nah, disitulah indahnya pendidikan Islam itu. Tidak hanya melihat dari segi gaji. Makanya dulu ulama-ulama kita ketika di pondok itu ada yang bicara gaji. Nuntut kenaikan gaji, nuntut diangkat jadi pegawai pondok. Karena mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu sangat mulia. Tapi itu sebagai guru, ya. Saya kan sering kalau sebagai sama-sama guru nih, saya bilang, kita ini guru. Saya bilang, kalau kita ngajar karena uang kita rugi. Karena yang kita terima dari Allah itu jauh lebih besar daripada yang kita terima di dunia. Nggak bisa diukur. Sebagai guru nih, bahkan andekan kita pun gaji kita kecil, tidak layak, ya. Kan kalau menurut saya misalnya, ya, gaji guru lah, ya, di Jakarta, ya, guru TK menurut saya, guru TK itu di Jakarta sekarang minimal itu 5 juta seminggu. Seminggu nih, menurut saya kan apa salahnya? Jadi guru TK itu lebih susah daripada jadi dosen S3. Saya melihat guru TK itu susah, ya, ngajar, ya, ada kadang nyebokin juga gitu. Saya kalau ngajar S3 lebih mudah, ya. Tapi oke lah, gaji guru TK taruhlah, ya, standar itu yang layak 5 juta. Terus dia terima 2 juta. Kan berarti dia punya tabungan di akhirat minimal 3 juta. Nggak ada ruginya ngajar itu, karena mengajar itu dapat pahala. Ya, jadi kan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan dan diajarkan, kan itu saya ajar di ilmu ta'lim, ya kan, ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Itu falsafah pendidikan guru. Itu sebagai guru jangan kita mengajar karena uang. Sebagai guru, ya, rugi kita. Ya, saya dari dulu saya niatkan begitu. Saya dari sejak dulu ngajar, ya, saya nggak pernah tahu. Sampai sekarang saya sudah hampir 15 tahun mimpin program doktor pendidikan Islam di UIK. Sampai sekarang saya nggak tahu gaji saya berapa. Dan saya nggak nanya. Saya jadi wartawan hampir 8 tahun. Saya nggak pernah tahu gaji saya berapa. Ya, jadi saya nggak mikir gaji, ngapain saya pikir? Kan yang mikir yang bayar saya. Saya kan cuma nerima. Jadi, saya yang terima begini kok, kecil gitu, ya. Ya, saya berdoa lah. Ya Allah, berilah rezeki. Ya kan berarti harusnya saya nerima lebih dari ini sebagai guru atau dosen profesional, gitu, ya. Tapi ya nggak apa-apa, sudah itu segitu. Nah, tapi ya ini, ya, sebagai negara, sebagai yayasan penyelenggara pendidikan, ya harus tahu bahwa guru itu mujahid intelektual. Guru ini bukan buruh, ya, maka harus dimuliakan. Salah satu bentuk memuliakan guru itu apa? Dicukupi kebutuhannya. Kalau ada dana yang layak, ya kan, yang lebih, berikanlah mereka. Dan ini yang misalnya contoh, ya, saya banyak menyarankan pada lembaga-lembaga pendidikan itu, ya, punya anggaran khusus untuk kaderisasi intelektualnya, pembinaan keulamaan, keilmuannya. Nah, sekarang ini enggak. Banyak lembaga pendidikan yang saya datangi itu nggak punya proyeksi. Ke depan guru ini mau jadi apa? Ya, dia sebagai pekerja ngajar terus. Guru ngajar setiap tahun sama materinya. Gonta-ganti murid. Akhirnya guru itu selama 20 tahun tidak berkembang keilmuannya. Nah, itu sudah nggak boleh.
Ya, guru itu harus diberikan kesempatan untuk dia naik intelektualnya. Bukan soal formal S1, S2, S3-nya ya. Lembaga pendidikan itu adalah lembaga peradaban. Lembaga peradaban itu akan eksis, bahkan akan berkembang tergantung kualitas gurunya. Maka guru harus menjadi prioritas. Mungkin guru itu gajinya kecil, tapi dia dicarikan beasiswa, dibimbing untuk dia bisa menulis dan menerbitkan karya-karyanya, sehingga dia ke depan menjadi ilmuwan yang yang baik ya, yang disegani gitu. Itu jadi guru ini ya, pemerintah menurut saya ya harus memahami itu. Tapi pada satu sisi kita sudah terlanjur pendidikan kita ini memandang guru itu rendah. Kan sekarang begitu akhirnya. Sekarang saja di Finlandia, ya kan, orang-orang yang bisa jadi guru itu orang-orang yang terbaik, maksudnya yang paling pinter, ya kan, secara akademis itu baru boleh masuk pendidikan guru. Sama kayak kita dulu di zaman Belanda sampai tahun 60-an, ya, yang masuk jadi guru itu orang-orang hebat, orang top gitu loh. Maksudnya yang paling pinter itu pilihan pertama guru dulu. Nah, kalau nggak diterima, baru dia ke kedokteran, ke teknik gitu. Kenapa guru begitu? Karena objek garapan guru itu adalah hati, kolbu. Dan itu inti dari manusia kan kolbunya itu kan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Nah, makanya guru sejati harus mengajar itu dari hati. Ya. Guru bukan robot, ya. Bukan pekerjaan yang rutinitas, enggak. Guru itu pekerjaan intelektual. Ya. Itu terus yang kedua yang dianggap pernyataan Pak Adian juga dalam podcast itu dianggap menormalisasi kesulitan para guru itu adalah pernyataan yang mengatakan bahwa jika gaji guru itu sedikit, maka dia potensi terzoliminya ada, dan jika potensi terzoliminya ada, maka doanya diijabah oleh Allah gitu. Itu dianggap sebagai normalisasi terhadap gaji guru yang dengan dalih pahala, dengan dalih ijabah doa gitu. Nah, iya kan sekarang faktanya. Jadi kita tuh bisa menyelesaikan problem itu kan berdasarkan kondisi real ya. Gaji guru kita itu berapa sekarang ini ya kan? Bahkan yang sudah dinaikkan oleh pemerintah pun sebetulnya itu masih di bawah standar sebenarnya. Maka saya kan guru apa? Nggak mau jadi guru. Kan kita salah begitu. Apalagi sebagai seorang muslim mengajar itu kewajiban. Gitu loh. Jadi kita itu bersyukur kalau gajinya besar. Tapi kalau misalnya gajinya kecil, terus apa yang kita lakukan? Kalau sekarang orang-orang pintar, ya kan, nunggu dulu gaji gede, udah kadung rusak masyarakat. Ya sekarang harus ada kerjasama pemerintah masyarakat untuk membantu guru. Dan ingat, karena kita guru itu kan kalau kita dalam perspektif Islam ya, rezeki itu kan bukan hanya dari kasbi, ya kan. Kalau orang bertakwa dijamin rezekinya oleh Allah, yang menolong agama Allah, ya. Ditolong oleh Allah, intang surullah yang surkum wa tabit adamakum. Jadi kan enak sebetulnya. Maksud saya, kalau kita sebagai seorang muslim ya melihat, memahami soal kewajiban mengajar, kewajiban mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, ya. Kemudian juga kita memahami konsep rizki dari Allah. Itu menjadi guru itu beruntung banget. Ya, sudah dijamin oleh Allah. Jadi insya Allah sih kalau anak-anak pinter itu mau terjun sebagai guru, meskipun ya gajinya sekarang ini belum seperti beberapa profesi yang lain gitu ya, itu sangat menguntungkan. Apalagi, tapi ingat jangan jadi guru yang bermental buruh, menganggap guru itu sebagai tukang ngajar bayaran. Ya, sebagai tukang ngajar bayaran dia cuma rutinitas, nggak ada jiwanya. Bukan begitu. Ya, dari segi guru mengajar itu adalah perjuangan. Insya Allah kalau dia sungguh-sungguh mengajar, ya, mengembangkan ilmunya terus-menerus, ya otomatis dia akan mendapatkan pertolongan Allah kalau dia ikhlas. Ya. Nah, itu sudah banyaklah contoh. Kita banyak sekali. Memang guru-guru kita dulu
bapak saya itu kan tahu ada kakek saya guru ngaji, bapak saya guru SD, emang gede gajinya? Ya enggak. Tapi kenapa orang tua saya, bapak saya itu dihormati di kampung, begitu disebut Pak Guru, tahu dia memang, iya kan, profesi guru itu tidak gede gajinya, tapi dia disegani, dihormati. Gitu. Nah itu yang harus ada, martabat guru itu harus dijaga pertama oleh guru itu sendiri. Ya menurut saya. Jadi kalau kita sudah berniat terjun sebagai guru, ya niatkan itu berjuang di jalan Allah. Itu sebenarnya kan maksud saya itu di situ gitu. Jadi kalau pun gaji kecil, ya anggap saja seolah-olah sepertinya kita ini sedang terzolimi. Berdoalah kepada Allah. Gitu. Nah, jadi insya Allah Allah akan menolong. Tapi terus ya saya lagi dia guru harus berusaha meningkatkan ilmu terus menerus supaya dia menjadi guru semakin berkualitas. Nah satu lagi yang ada yang komentar itu tentang apa itu fakta bahwa ada kenaikan gaji guru melalui sertifikasi dan itu ternyata itu dari beberapa survei tidak menaikkan kualitas pembelajarannya. Ini data fakta. Bukan berarti kemudian saya ingin mengatakan kalau begitu nggak perlu, nggak begitu. Ya kan ini jangan ditafsirkan sendiri kan, karena itu kata-kata itu dipotong. Fakta itu kita lihat sebagai fakta untuk kita selesaikan. Bukan berarti kemudian saya juga sebagai dosen, saya kan dapat serdos, gitu loh, ya kan? Saya kan ada atau nggak ada serdos, tetap ngajar semangat, gitu kan? Bahkan mahasiswa saya mau 2 orang, mau 1 orang, mau 10 orang, 100 orang, tetap ngajar semangat, gitu, ya kan? Kita nggak bergantung kepada gaji tadi, ya. Jadi, tapi menurut saya tadi itu, kalau serdos, bantuan guru tadi, tunjangan-tunjangan guru itu belum mampu meningkatkan kualitas, ya kan? Maka kembali ke falsafah awal, bukan hanya dinaikkan, dicukupkan, ya kan? Nah, kalau saya sekarang ini kalau mau itu diprioritaskan dulu. Terutama misalnya ya kan guru-guru untuk daerah-daerah terpencil, yaitu insentifnya diprioritaskan, ya, atau guru yang memang full time, dia nggak ngajar, nggak bekerja yang lain, dan memang dia fokus di situ, ya harus pemerintah atau yayasan harus mengutamakan itu. Jadi bukan sama sekali kalau maksud saya saya menunjukkan fakta gaji guru sudah dinaikkan tapi kualitas pembelajaran belum naik, gitu ya. Nah, berarti kan berarti ada masalah lain, gitu loh. Yang masalah itu harus diselesaikan, yaitu kualitas. Maka guru sebetulnya kan aturannya udah banyak tuh, kompetensi guru itu ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, ya kan. Kalau kompetensi guru dipenuhi, insya Allah guru itu cukup. Tapi tadi itu kan pemerintah harus mengutamakan. Insya Allah lah Pak Prabowo sangat serius masalah ini ya, masalah guru ini nanti. Kenapa saya sampaikan itu? Saya tahu insya Allah Bro itu nanti ya, mudah-mudahan ekonomi Indonesia cepat tumbuh, kan? Cepat tumbuh, dan yang akan diprioritaskan oleh Pak Prabowo itu di samping petani nelayan, mesti nanti guru. Sekarang kan sudah dinaikkan, tapi itu yang saya bilang tadi masih belum memadai lah. Tapi ya harus diterima, gitu ya. Jadi sekali lagi gitu ya, teman-teman semua ya, masalah guru ini menjadi solusi, ya, solusi bagi problematika pendidikan. Karena kita kalau di pesantren itu terkenal mahfudzat ya, at-thariqah ahamu minal madah, ya, wal mudarris atau wal ustad ahamu minat thariqah, ya, waruhul ustad ahamu minal ustad. Jadi metode lebih penting dari materi. Materi penting, bahan ajar itu penting banget. Tapi bahan ajar yang penting itu lebih penting lagi cara menyampaikan. Ya, ibaratnya itu kan bahan nih, bagus nih, bahan-bahan masakan tuh, ya kan, cabenya bagus, sayurnya bagus, nah, lebih penting gimana masaknya, kan, gitu loh. Nah, metode memasaknya itu penting. Nah, tapi guru lebih penting daripada metode. Ya, sebab kalau gurunya hebat,
ya dia tahu metode yang bagus, bahkan bahan-bahan yang kurang bagus pun bahan ajar bisa diperbaiki, ya kan, diolah menjadi masakan yang lezat. Nah, tapi guru itu ada yang lebih penting lagi dari guru itu apa? Jiwa guru. Nah, di sini ini penting sekali. Jangan sampai guru dirusak jiwanya. Rusak jiwa guru itu apa? Kalau guru itu menjadi hubbud dunia. Guru lupa akhirat. Guru serakah dunia. Nah, kalau sudah itu menimpa, ini guru sampai dosen ya, sampai rektor juga gitu ya. Ya, sampai apa ya, mau ngerebut jabatan dekan, jabatan rektor, segala cara digunakan. Ya jangan begitulah. Ya. Kalau di dunia akademik ya, yang harusnya menjadi contoh, ya sudah terjadi permainan saling sikut, saling jegal sesama teman demi sebuah jabatan. Ya apalagi di luar dunia pendidikan. Jadi segala sumber kerusakan kita sebenarnya ya, itu ya dunia pendidikan. Kalau orang sudah dunia pendidikan saja sudah rusak, apalagi di luar pendidikan. Ya, jadi kalau kok DPR begini sih, kok KPK begini, kok kejaksaan begini, lihat kan yang di sana produk pendidikan semua. Ya kan, waktu mereka kuliah dulu niatnya apa? Ya kan, waktu mereka kuliah itu kelakuannya seperti apa? Ya kan, apakah dia kuliah itu ikhlas, mau berbuat baik pada masyarakat, atau apa niatnya? Atau niatnya memang dengan kuliah itu dia mau mengeruk kekayaan. Nah, kalau sudah begitu ketika dia keluar dari kuliah menjabat, ya sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengeruk ya keuntungan pribadi. Jadi sebenarnya ini yang penting ya. Dan jadi tadi itu kalau kita memperbaiki pendidikan kita ini apa? Ya gurunya. Nah, kita harapkan lah ya lembaga-lembaga pendidikan guru kita itu terbaik. Saya pernah ditanya mahasiswa UNJ, Universitas Negeri Jakarta, Ustadz gimana cara memperbaiki pendidikan kita ini? Saya bilang begini, pendidikan kita itu akan hebat, sukses kalau ya lulusan SMA terbaik, yang paling pintar, topnya, ya, top-topnya 10 besar lah itu daftar ke UNJ dulu. Ya, setelah nggak diterima di UNJ, masuk ke kedokteran UI. Nah, itu baru pendidikan kita akan maju. Ya, seperti yang sekarang terjadi di Finlandia, Jepang. Cuma kalau Finlandia, Jepang dan lain-lain mengiming-imingi guru tadi dengan duit, gajinya hampir 200 juta sebagai kepala sekolah, gitu loh, ya kan? Tapi kita sebagai Muslim, ya kan? Kalau kita jadi guru digaji besar. Misalnya nih saya, ya, digaji sebulan 500 juta. Ya saya tolak. Gitu. Kalau saya ini terus terang ya, saya sebagai dosen sebulan digaji 500 juta. Saya tolak. So kebutuhan saya sebulan tak sampai 50 juta. Jadi saya terima kalau saya digaji 40 juta lah. Ya, sebulan saya terima. Iya kan? Iya. Tapi kalau 500 juta menurut saya itu berlebihan. Ya, gitu ya, Pak Prabowo ya. Jadi kalau gaji dosen seperti saya ini 500 juta itu jangan Pak, itu berlebihan. Ya, jadi saya nggak mau lah Pak. Terlalu besar itu Pak. Ya, itu gaji wapres saja nggak sampai segitu. Ya. Ya, jadi saya terima aja Pak kalau saya 40 juta lah Pak. Ya, sebagai dosen insya Allah. Itu menurut saya ya meskipun pas-pasan. Jadi 40 juta itu bagi saya pas-pasan tuh Pak. Pas untuk beli mobil, ya, pas untuk beli rumah, pas untuk ya untuk jalan-jalan, ya dan terutama untuk beli buku. Ya maaf ya Pak ya. Terima kasih. Sehat selalu Pak Prabowo, Pak Menteri semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saudara sekalian. Saya ini terpaksa melakukan tindakan ini. Saya nggak suka sebenarnya. Saya nggak suka minta-minta, ya. Tapi kali ini ya demi perjuangan kita bersama ya mewujudkan Indonesia yang adil makmur dalam naungan ridho Allah, membentuk pribadi-pribadi yang mulia, saya terpaksa harus melakukan pekerjaan yang nggak saya sukai ini, yaitu bikin video, bikin podcast, ya. Nah, terpaksa saya mengaktifkan kembali ya channel YouTube saya adianhusaini.tv. Ini udah lama banget saya nggak peduli, tapi
Saya didesak oleh kiri, kanan, atas, bawah, samping, semua minta saya, udahlah aktifkan lagi videonya. Karena ternyata meskipun saya nulis artikel ya, hampir tiap hari saya nulis artikel, tapi artikel itu nggak banyak yang baca. Ya, jadi karena ada ide-ide yang harus disampaikan, ya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon kesediaannya, tapi nggak paksaan ya, mohon kesediaannya untuk melihat video saya, menonton, ya menyebarkan, ya ngasih komentar lah ya dikit-dikit dan juga subscribe, ya. Jadi jangan sampai suara kebenaran, suara kebijakan, ya, pikiran-pikiran yang baik, yang cerdas itu kalah oleh pikiran-pikiran yang lain, ya. Ini perjuangan, nggak ada apa namanya, ya terpaksa harus melakukan itu. Ya, sekali lagi mohon maaf ya, mohon kesediaannya buka channel adianhusaini.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.